Selamat datang di artikel Cangkir YouTube. Inilah lanjutan kisah Kenshin pada episode 297 yang lalu. Episode 298. Si Iwan, yang pagi-pagi, mendapat pesan balasan di WhatsApp-nya. Ririn yang mengatakan, bersedia makan bersama dengannya. Iwan pun terkaget saat itu, karena ia merasa, tak pernah mengajaknya. Lalu ia pun membangunkan Kenshin. Iwan berucap, bro udah pagi bro. Lu bangun bentar, ini gua dapat pesan dari Ririn. Ririn mau keluar bersama gua bro. Apa ini lu yang nulis? Kenshin pun mendengarnya, ia langsung terbangun. Sampai-sampai ia bicara, Masawan, lu bener nih Wan. Mana-mana balasannya. Si Iwan menunjukkan tulisan itu. Kenshin pun membacanya. Setelah itu ia bilang, waduh ternyata Ririn membalasnya. Kenshin bicara sendiri. Bener-bener nih Kaori, tahu aja perasaan wanita. Lalu ia pun bilang, selamat Wan. Lu akan punya cewek nih. Iwan menyahutnya, bisa aja lu bro. Jadian aja belum. Lagian ini gua bingung. Masa cleaning service kayak gua akan makan di restoran sama cewek pekerja kantoran. Beda pangkat nih bro. Kenshin menyahutnya, nah lu nggak lihat gua Wan. Kan Kaori itu, kerjanya juga kantoran. Aku pun cleaning service. Si Iwan membalasnya, nah kalau lu itu, emang beda banget bro. Kan lu semenjak lahir, statusnya udah kaya. Nah kalau gua ini, yang datang dari desa, gua kan biasa saja, tak punya banyak harta. Hahaha. Si Iwan tertawa. Kenshin menjawabnya, mengenai itu, gua udah pernah tanya ke Kaori Wan. Katanya cinta nggak mandang harta, melainkan perasaan. Si Iwan menyahutnya, wah kalau itu sih bro, lebih cocok buat lirik lagu, atau puisi-puisi cinta. Padahal nyatanya, banyak kan yang nggak gitu. Hahaha. Iwan pun tertawa lagi. Kemudian ia bicara, bertanya pada Kenshin, oh ya cewek lu itu, Kaori kok bisa aja punya ide kayak gini, ngirim pesan ke Ririn, pakai ngajak makan sama gua. Untung bro ini diterima. Kalau Ririn itu menolak, malu besar gua bro. Kenshin menjawab, yang nggak tahu gua Wan. Tiba-tiba, pinginnya dia gitu. Ya aku turuti aja. Ternyata benar feelingnya. Ririn mau sama kamu. Di tengah itu Kenshin teringat. Waduh Wan entar tempat makannya. Ada di restorannya Rena. Di situ dekat dengan Yudis. Bisa-bisa lu entar akan bertemu dengannya. Usahakan lu jangan bikin keributan Wan. Kalau ketemu Yudis itu, kan ini lu pertama kali jalan sama Ririn. Si Iwan pun menyahut, oh di situ rupanya bro. Tempat usahanya Kudis itu. Lu tenang aja, gua mah orangnya kalem. Nggak banyak bicara, apalagi bikin ribut-ribut. Paling-paling entar kalau ketemu, dia yang cari masalah dulu. Oh ya bro terus ini, gua harus balas apa ini ke Ririn? Kenshin menjawabnya, lu kok malah tanya gua Wan? Bukannya lu udah banyak pengalaman? Si Iwan menjawabnya, iya itu bener kata lu bro. Tapi yang ini kan beda. Kalau cewekku yang sebelumnya, itu sih nampak biasa. Seperti sama Susanti. Kan dia itu, waktu jadian sama gua, kerjanya seprofesi juga. Kerja cleaning service. Kan gua cari cewek, yang gak jauh tingkatannya. Nah kalau Mbak Ririn ini, manajer keuangan bro. Jabatannya lebih tinggi dari gua. Kenshin menjawabnya, ya kuncinya percaya diri aja Wan. Oh ya entar, kamu bawa mobilku aja gimana? Yang aku titipkan di Kaori itu. Si Iwan menyahutnya, apa nggak apa nih bro? Kenshin pun bilang, ya kagak apa Wan. Lu pakai malu-malu segala. Entar sekalian lu tanya Ririn, kapan ingin mengemudi mobil, agar lu bisa mengajari. Si Iwan menjawab, oke bro siap. Beberapa saat kemudian, handphonenya Kenshin mendapat pemberitahuan. Nada deringnya berbunyi. Rupanya itu Kaori yang menelpon. Kenshin pun mengangkatnya. Kaori bertanya, Sai, kamu baru bangun tidur ya? Oh ya, habis gini mampir bentar ya ke rumah. Mama bertanya nih. Kenshin yang mendengar itu, lalu membalasnya, tahu aja kamu Kaori, kalau aku baru bangun. Terus kok mama bertanya, emangnya bertanya apa? Kamu cerita ya soal aku kemarin yang berkelahi. Kaori menjawabnya, ya enggak lah itu Sai. Tapi aku cerita, kalau kamu bilang, katanya aku nggak bisa masak. Ya ini pagi-pagi sekali. Aku udah menggoreng ikan, membantu mama.
Kamu kesini ya? Asyik lo menunya. Ajak Mas Iwan juga nggak apa? Oh ya say, apa Mbak Ririn udah membalas ya? Kenshin menjawabnya. Udah Kaori tapi katanya, dia nggak mau. Malah Iwan dibilang nggak sopan. Mengirim pesan kayak gitu. Kayaknya Ririn terkesan marah. Jadi nggak enak nih aku sama Iwan. Kenshin bicara itu sambil tersenyum. Dirinya mengerjain Kaori. Iwan pun melihatnya juga. Dan Kaori lalu bilang, masa sih say? Mbak Ririn bilangnya gitu. Aku kan nggak enak juga nih. Sama Mas Iwan. Terus Mas Iwan gimana say? Dia marah nggak? Kamu yang menulis itu. Kenshin menjawabnya. Yang nggak marah Kaori. Iwan kan orangnya. Selalu happy aja. Di kondisi apapun. Makanya doain aja. Agar Iwan cepat jadian. Kalau entar mereka udah menyatakan. Kita kan bisa ke desanya Iwan. Di situ ada pantai. Bisa liburan di sana Kaori. Kaori bertanya. Jadi apanya ya say? Kok pakai entar segala? Kaori bingung. Lantas ia bicara. Katanya kamu say. Mbak Ririn tadi nggak mau. Kok sekarang kamu bilang gitu? Kenshin menjawabnya. Oh itu Kaori. Ada kesalahan teknis. Jadi ini beritanya lain. Ternyata Ririn membalasnya. Dia mau menerima. Kalau makan dengan Iwan. Kamu pintar juga ya Kaori. Membaca perasaan orang. Kaori menjawabnya. Berarti barusan ini. Kamu bohong ya ke aku. Mengerjain gitu. Dasar kamu say. Jahat banget nih. Jahat banget nih sama aku. Hampir aja nih. Aku khawatir sendiri dek-dekan tahu. Merasa bersalah sama Mas Iwan. Kenshin menyahutnya. Sekali-kali bercanda. Kan nggak apa Kaori. Apalagi ngerjain cewek sendiri. Daripada ngerjain ceweknya orang lain. Kaori pun bicara. Dasar kamu ini. Pandai aja merayu. Kemudian Kenshin melanjutkan. Oh iya. Habis gini aku ke rumah kamu ya Kaori. Mau mencicipi masakan buatanmu. Seperti apa enaknya. Sekalian entar Iwan mau ngambil mobil. Dia akan jemput Ririn. Kaori pun menyahut. Oke lah say. Aku tunggu kalau gitu. Terus luka kamu gimana? Udah baikan ya? Kenshin menjawabnya. Udah Kaori. Malah ini sudah nggak terlihat. Mantap banget pengobatan Iwan. Makanya entar ke rumah kamu. Kaori menjawabnya. Oke deh aku tunggu. Jangan lama-lama ya. Di lain tempat. Karena ini tanggal merah. Kerja di perusahaan libur. Yudis pun sekarang berangkat ke restaurannya sendiri. Ia akan memantau. Di hari pertama restaurannya buka. Demikian pula dengan Rena. Yang seperti biasa. Akan menjalani aktivitasnya. Si Rena pun bersama pegawainya. Membuka tempat usahanya. Meski ini hari libur. Setengah jam pun berlalu. Kenshin dan Iwan kini keluar. Dengan naik motor butut. Mereka akan ke rumahnya Kaori. Di tengah perjalanan itu, handphonenya Iwan berbunyi. Lalu ia pun bilang, bro kita berhenti bentar. Ada telepon nih gua. Iwan pun melihatnya. Nama Ririn tertera. Langsung saja diangkatnya. Iwan menyapa. Halo Mbak Ririn selamat pagi nih. Assalamualaikum. Ririn pun menjawabnya. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga ya Mas Iwan. Oh ya ini aku mau bilang. Kan ini tanggal merah. Apa Mas Iwan bisa nggak ya? Hari ini mengajari aku mengemudi. Sekalian entar kita ke restoran. Iwan langsung menyahutnya. Bisa-bisa mbak. Siap-siap saya akan ke sana segera. Ririn pun menyahutnya. Oh makasih ya Mas Iwan. Aku tunggu kalau gitu. Dan telepon pun ditutup. Iwan pun bicara ke Kenshin. Bro sorry bro. Gua nggak ikut ke rumahnya Kaori. Ini Ririn baru saja telepon. Katanya makai mobilnya. Sekalian dia minta diajari. Kenshin pun menjawabnya. Mantap Wan. Kalau gitu lu aku antar ke sana. Dan motor butut itu berbelok lagi. Berputar haluan. Menuju rumahnya Ririn. Ketika sampai di jalan besar. Tak disangka di lampu merah. Di situ ada Renaldi. Temannya Yudis yang kemarin. Renaldi pun bersama ceweknya. Berada di dalam mobilnya. Kenshin dan Iwan pun kebetulan pula. Tepat ada di samping pintu kemudinya. Hingga Renaldi membuka kacanya. Tiba-tiba ia bilang, oh Yudis, orang miskin kayak gini, kok diladenin kemarin, pakai berkelahi. Iwan dan Kenshin mendengarnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih.